نهر من البر جاري يحيي ابتسام الصغار وفرحة لقلوب تشكو عن الانتظار ولمسة من حنان. Eksplorasi Islam di negeri seberang adalah bagian perjalanan dakwah yang sangat mengesankan. Terlebih jika negeri yang dikunjungi adalah negeri minoritas Islam. Sebagaimana hari ini, setelah kota Ho Chi Minh, Vietnam, kami berkesempatan untuk mengeksplorasi Islam di kota Bangkok, Thailand. Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, di dekat Teluk Thailand. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terpesat, dengan ekonomi yang dinamis, dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Bangkok juga dikenal sebagai kota hiburan malam. Dari sisi agama dan budaya, Bangkok tergolong kota yang multikultur dan agama. Mayoritas penduduk kota ini adalah beragama Buddha. Secara nasional, pemeluk agama Buddha di Thailand mencapai 94,6%. Adapun pemeluk Islam mencapai 4,6%. Namun, saat ini angka pemeluk agama Islam dipercaya melebihi 10% atau sekitar 7,4 juta dari 67 juta jiwa penduduk Thailand. Perjalanan menuju Bangkok dari kota Ho Chi Minh hanya bisa menggunakan maskapai penerbangan asing, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan menu makanan halal pada maskapai yang kami tumpangi, lantaran jarang sekali penumpang muslim di dalamnya. Kami pun hanya bisa menikmati kebesaran ciptaan ilahi dari balik jendela. Hingga akhirnya, setelah menempuh sekitar 2 jam perjalanan udara, kami tiba di kota Bangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah baru saja landing di Bandara Internasional Bangkok. Kita akan mengeksplor bagaimana Islam di Thailand. Jadi kita ikut. ورحمة بالكبار هي الزكاة حياة وطهرة. Ya, kita sudah hampir masuk di imigrasi di Bandara Bangkok. Sejauh ini saya belum tahu nama bandaranya. Jadi Bandara Internasional Bangkok. Karena tulisannya tidak bisa dibaca. Kita akan masuk ke proses imigrasi, ya. Semoga dimudahkan Allah SWT. Dan kita akan explore bagaimana Islam. ولمسة من حنان ورحمة بالكبار هي الزكاة حياة وطهرة الأبرار سيحضن الأرض غيث إن أعطيت
بافتقار. Alhamdulillah setelah kurang lebih 30 menit saya sudah keluar dari imigrasi dan sekarang saya akan keluar dari bandara ini. Tahu lah ya, di bandara Suwarna Bumi, ya Suvarna, mungkin terbaca dengan Suwarna Bumi di Bangkok ini cukup besar, bahkan mungkin sangat besar ya, sehingga angka begitu banyak dan mudah-mudahan kita bisa selesai proses imigrasi dan akan segera keluar dari bandara Suwarna Bumi Bangkok. Ya pemirsa, saya sekarang dari airport atau dari bandara, insya Allah akan menuju ke tempat persinggahan di Hotel Terminal. Dan ada sedikit informasi kalau di Thailand ini memang sebagaimana Vietnam atau mungkin negara-negara yang lainnya, mayoritas masih beragama Buddha, kurang lebih 95% beragama Buddha dan 3% beragama Muslim. Baik, dan di Bangkok ini juga ada beberapa masjid, salah satunya adalah masjid yang dibangun oleh Indonesia. Ya, ada nama masjid Indonesia. Kita akan cari tahu seperti apa masjid Indonesia. Ya, tetap insya Allah kita akan eksplor masjidnya, kemudian bagaimana budaya serta masyarakat Muslim di Bangkok pada khususnya. Karena dengar-dengar di sini untuk mencari makanan yang benar-benar halal itu agak sulit. Ya. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. سيحضن الأرض غيث إن أعطيت بافتقاري. Sudah sampai di Hotel Terminal. Kalau kita akan ngobrol selanjutnya. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا. Pemirsa, saat ini kita akan cari kuliner halal di Ramadan. Ternyata di sini banyak daerah yang merupakan daerah Arab di kampung Arab. Nah, ini saya naik monorail dengan 16 bat saja. Kita akan ke sana. Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Oh. Ya, jadi hanya satu stasiun saja dari tempat kami menginap sampai di stasiun Nana. Di sini kita nanti akan menuju ke kampung Arab yang menyediakan colok banyak kuliner halal. Oh my Lord, I raise my hands, supplicating love to you. Oh my Lord, I raise my hands, supplicating love to you. Grant me in the afterlife the glory of. Assalamualaikum ya Habibi. Halal hina? Ya halal. Oh. Oke, biryani. Ya. Biryani maujud ya? Biryani hada baqarah. Ya bakar. Oke. Ya, pemirsa, saya sekarang menemukan atau sudah menemukan restoran. Minaina anta? Minaina anta? Minaina? Anta minaina? Dubai? Ya Dubai. Dubai. Matam Dubai. Dubai, oke. Beliau berasal dari Dubai ya. Dan ini adalah restoran Dubai, Matam Dubai. Dan kita menemukan yang halal insya Allah di sini ya. Jadi ada Arabian food dan saya memesan mutabaqat meat lam ya. Ya. Lam, oke. Kita masuk untuk mencicipi kuliner halal khas Arabian food atau Dubai food di Bangkok, Thailand. Assalamualaikum ya Habibi. Times of need and joy, truly you know everything. Make my worries be no more. Rabbana ya Rabbana.
Oke pemirsa, kita pesannya tadi ada ini ya, ini nasi mutabak. Mas mau ada? Mau ada? Bas ada berian. Mutabak laham. Ya, mutabak laham ya. Jadi kayak nasi goreng kemudian pakai daging sapi. Dan juga nah, ini ada Saya ada. Nah, ya. Ini teh tarik, milk tea ya. Jadi milk tea orang Arab biasa mengenalnya dengan syai ya. Syai dengan tambahan dari syai itu teh ya. Nah, di sini kita akan coba ya. Jadi saya juga pesan kentang karena memang saya hobi makan kentang. Nah, kita akan coba di sini pemirsa. Oke, bismillah. Saya di sini berdua. Jadi kalau khasnya Arab ya seperti ini. Mereka bikin nasi, kemudian ada lahamnya, ada dagingnya. Baik. Nah, fadhal. Kita coba dulu ya. Oke. Bismillah. Nah, untuk syainya belum ditambah dengan gula ya. Jadi memang kalau di sini atau mungkin bahkan mayoritas di luar negeri ya, biasanya memang gula itu ditambahkan belakangan, tidak seperti di tempat kita. Setiap kali pesen teh ya pasti manis, apalagi di daerah Jawa Tengah ya. Kalau kita pesen teh pasti manis. Kalau di sini atau mungkin di daerah-daerah lainnya di luar negeri itu, ketika kita pesen teh ataupun kopi ya yang disediakan tanpa gula terlebih dahulu. Hey. Bismillah. Masya Allah. Kalau di sini kita bisa bilang lazid, ya, enak. Berbeda dengan di tempat yang lain, ya. Oke, sekarang kita akan cicipi untuk makannya. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau bagi kita yang muslim, ketika kita berkunjung di tempat yang macam ini, negeri Thailand ya, itu kurang lebih 95% penduduknya beragama Buddha, sementara hanya 3% saja penduduknya yang beragama Islam, dan itu menyatakan umat Islam di Jadi pemirsa, kalau biasa di makanan Arab itu kita sudah, insya Allah sudah percaya ya halalnya, termasuk juga rasanya, karena memang bumbu rempahnya itu luar biasa ya. Dan alhamdulillah di Thailand, tepatnya di kota Bangkok, kita juga bisa mendapatkan menu Arabian food ya, sehingga bagi kita yang Muslim
ketika kita berkunjung di tempat yang notabene negeri Thailand ya, itu kurang lebih 95% penduduknya beragama Buddha, sementara hanya 3% saja penduduknya yang beragama Islam, dan itu pun kebanyakan umat Islam di Thailand itu ada di Thailand Selatan ya. Sementara Bangkok merupakan salah satu kota yang berada di Thailand Utara. Mahal dong. Jadi makanya pakai ini. Masya Allah. Berbeda dengan beberapa masakan khas Timur Tengah di tempat kita ya, atau di negara kita, terkadang kita jumpai dagingnya itu cukup alot. Nah, kalau di sini Masya Allah empuk ya. Jadi kita benar-benar mendapatkan menu sesuai dengan aslinya ya, karena pemilik restoran ini berasal dari Dubai ya, dan ini merupakan salah satu restoran Dubai ya yang berada di kota Bangkok, dan juga pengunjungnya cukup ramai, cukup padat. Alhamdulillah ya. Baik, saya lanjutkan makannya pemirsa ya. Ya pemirsa, kali ini setelah hari pertama saya sampai di Bangkok, saya sudah mencari kuliner yang halal ya, yakni tepatnya di daerah Kampung Arab ya, di mana banyak sekali orang-orang yang berasal dari Timur Tengah. Sudah banyak resto di sana, ada Dubai, kemudian juga ada Yaman dan yang lainnya ya. Hari ini kita akan menuju ke salah satu pusat dakwah Islam, tepatnya the Foundation Islamic Center of Bangkok. Kurang lebih perjalanan saya menggunakan taksi online ini sekitar 30 menit. Kita akan nikmati perjalanannya karena memang di Bangkok ini cukup padat lalu lintasnya. Yes, oke. Thank you. Ya, kita sudah sampai di Foundation Islamic Center, dan terima kasih Mr. Miao. Oke, Hop Kun Krab. Oke. Oke. Nice to meet you. Nice to meet you too. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما. Ya pemirsa, ini adalah the Foundation of the Islamic Center of Thailand ya. Foundation of Islamic Center of Thailand. Nah, di sini pemirsa, kalau kita lihat bentuknya cukup unik juga ya. Salah satu masjid yang juga merupakan di antara masjid-masjid yang mempunyai ukuran yang besar di Bangkok ya. Ini dibangun dengan konsep atau dengan arsitektural yang sangat unik di sini ya. Kita bisa perhatikan di belakang saya karena kita nanti akan menuju ke masjid ini, di mana di Islamic Foundation of Thailand ini ya, sebenarnya dibangun untuk menjadi sentra atau pusat pelajaran atau penyebaran dakwah ya di Bangkok. Karena di sini bukan hanya masjid ya, tapi juga ada semacam food corner, tempat makanan halal di sana. Kemudian juga ada
perpustakaan, kemudian juga ada kalau kita lihat di sini ada bookstore juga ya, jadi toko buku ya, di mana masyarakat dan juga kaum muslimin di Bangkok ini mereka bisa mengenal tentang Islam ya, baik dari perpustakaan tersebut atau mungkin dari toko-toko buku tersebut. Nah, kemudian juga di sini juga memiliki auditorium yang cukup besar juga pemirsa. Nah, masya Allah ya. Jadi ala kulli hal di Thailand, khususnya di Bangkok ini yang notabene adalah negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Buddha, ternyata memiliki salah satu pusat dakwah Islam ya, yakni The Foundation of Islamic Center of Thailand ini. Ya, kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kegiatan dan juga apa saja yang ada di dalam bangunan ini. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد Pemirsa, saya sekarang berada di lantai dasar ya, dari Masjid Foundation of Islamic Center di Bangkok ini. Di lantai dasar ini kita nanti bisa melihat ada food court ya, tempat kayak kantin gitu untuk makanan-makanan halal. Kemudian juga ada perkantoran ya, dan juga ada ruang auditorium. Kita akan coba bertemu atau coba kita bertanya kepada staf kantor ya, barangkali kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang penting untuk kita semuanya. Kita explore The Foundation of Islamic Center Thailand ini. Assalamualaikum. Anyone can speak English or bahasa? Oke. Ada yang bisa saya wawancara? Pada hari ini tak ada. Tak ada. Hari Jumat ada. Hari Jumat. Umrah. Oh. Oke. Hari ini ada yang bisa saya wawancarai? Ada. Tak ada. Staff only. Staff only. Ya, hari Jumat boleh datang. Kalau imamnya nanti pas sholat duhur? Teacher Ami. Jadi imam. Jadi imam. Ya, ya. Selepas sholat duhur. Ya. Oke. Beliau tahu ya? Ya, ya. Oke, tentang. Oke, thank you. Ya. Assalamualaikum. Ya, saya sudah berjumpa dengan staf kantor ya dari Foundation of Islamic Center of Thailand ini, dan qadarullah hari ini kita belum beruntung ya, karena mungkin kita hanya bisa berjumpa dengan salah satu imam saja yang nanti selepas sholat duhur bisa kita wawancarai. Adapun yang saat ini hadir itu adalah karyawan atau staf biasa saja, sementara seorang ulama yang beliau pernah belajar di Timur Tengah ya, jadi seorang syekh yang ada di Bangkok ini, beliau saat ini sedang umroh, jadi kita tidak bisa berjumpa dengan beliau ya, sehingga ya qadarullah, tapi insya Allah kita akan mencari tahu tentang seputar Islam yang ada di Bangkok ini. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا. Ya, pemirsa, sekarang kita mulai untuk masuk ke lantai kedua ya, yang ini mungkin menjadi tempat utama bagi jamaah ya, kaum muslimin ketika menjalankan ibadah sholat. Dan ketika kita memasuki masjid ini, Masjid Islamic Center di Bangkok ya, di Thailand ini,
kita akan diperlihatkan dengan bata khas dari negeri Thailand. Jadi bentuknya seperti segi 6 ya, segi 6 itu yang panjang yang terlihat di belakang saya di situ di gedung ini dipasang begitu rapi dan begitu indah ya. Nah, ini adalah salah satu bata khas ya, batu bata khas dari negeri Thailand yang memang dipasang untuk mempercantik bangunan ini. Nah, pemirsa, kita akan lihat bagian dalam masjid ini sebelum nanti kita akan berbincang dengan salah seorang imam ya, yang insya Allah nanti mungkin setelah sholat duhur beliau akan bisa kita temui. Kita akan lihat dulu bagaimana keadaan arsitektural dari Masjid Islamic Center di Bangkok ini. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش. Ya, pemirsa, sekarang kita berada di ruang utama. Di sini tempat jamaah kaum muslimin di Bangkok untuk menjalankan sholat ya, ibadah-ibadah dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau pemirsa bisa melihat di sini ya, di sana kita bisa melihat mimbar yang dipakai untuk khutbah. Memang jamaah kaum muslimin di Bangkok atau di sekitar Islamic Center ini biasanya akan padat, akan rame di hari Jumat ya, tepatnya pada Jumat prayer atau waktu sholat Jumat. Adapun untuk hari-hari biasa ini memang tidak begitu ramai ya, karena mungkin mereka kaum muslimin beraktivitas sebagaimana kebiasaan mereka, ada yang bekerja mungkin ya, ada berdagang dan yang lainnya. Nah, ala kulli hal di Thailand ini atau di Bangkok ini, meskipun Islam hanya sekitar 3% saja, akan tetapi pemerintah kerajaan Thailand sangat terbuka ya, sangat terbuka dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk mengerjakan ibadah, khususnya sholat di tempat-tempat umum, di layanan umum seperti mall ya, seperti toko-toko dan yang lainnya. Alhamdulillah ya, ala kulli hal meskipun Islam di Thailand sangatlah kecil, hanya sekitar 3% saja, akan tetapi justru tidak dikekang ya. Justru pemerintah kerajaan negeri Thailand ini sangat memberikan keleluasaan bagi kaum muslimin untuk bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Nah, ini keadaan di dalam atau arsitektural dari ruang utama Masjid Islamic Center yang ada di Thailand ini, Masya Allah ya. Dan kita akan coba temui salah satu saudara kita, salah satu kaum muslimin yang ada di Bangkok, khususnya yang beliau atau yang mereka tinggal di sekitar masjid ini. Oke.
الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد. Pemirsa, di salah satu sudut masjid ini ya, kita bisa melihat translation of Quranic verse on the walls. Jadi ada beberapa terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di dinding, yang ini dituliskan juga oleh siapa yang menuliskan atau mungkin yang menerjemahkan ya. Yakni ada Abdullah Yusuf Ali. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa terjemahan ayat-ayat Al-Quran ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Thai dan juga bahasa Inggris ya. Kita lihat yang pertama ada there is no God but Allah ya. Tentu ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga ada beberapa ayat-ayat yang lainnya ya, yang kalau kita bisa melihat ada beberapa ayat di antaranya mungkin wadillahil asmaul husna ya, dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah dan seterusnya ya. Ini saya belum mengerti tentang makna 213 ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada angka-angka yang genap dan sebelah kiri ada angka-angka yang ganjil. Semoga nanti ada keterangan, ada jawaban tentang hal ini ya. Kita akan explore berikutnya insyaallah. غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل إنا سنخسر هذه الدنيا إذا. Ya, pemirsa, alhamdulillah selepas sholat duhur berjamaah di Masjid Islamic Center Bangkok ini, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan salah satu imam besar di masjid ini. Beliau Syekh Wasbukum Haji Syafi'i Abdul Qadir. Haji Syafi'i Abdul Qadir, Masya Allah. Kita akan sedikit berbincang dengan beliau. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Ahlan bikum Mas. Ya Syekh, mungkin tatakallam ma'a li musyahidina fil Indonesia bil Islam fi Bangkok. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أحييكم بتحية الإسلام على جماعة المسلمين في إندونيسيا. قبل كل شيء أنا أرحب بهذا الأخ الكريم الذي زارنا في المركز الإسلامي وصلى معنا الدور اليوم. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi beliau memberikan ucapan selamat ya, penghormatan juga kepada pemirsa yang ada di Indonesia, sekaligus merasa berbahagia ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diperjumpakan dengan kami di sini di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, awalan nahnu kamuslimin Thailandiyin nash'uru bil farhah wa bis sa'adah bi liqa'i mumathil min Indonesia muslimin. Masya Allah. Beliau secara khusus ya menyebutkan bahwasanya beliau, kami sama dengan sebagai salah satu dari kaum muslimin di Thailand ya, benar-benar berbahagia, senang sekali ketika ada saudara dari kaum muslimin di Indonesia yang bisa berkunjung di masjid ini. Wa yumkin an aqul inna hadha al-liqa sawfa yatakarrar kullama wajadta al-fursah li ziyaratina. Amin, Masya Allah. Beliau juga berharap semoga ada kemungkinan bahwasanya kunjungan kita kali ini juga bukan hanya sekali, tapi bisa berulang-ulang atau mungkin akan diulang pada pertemuan berikutnya. Ana fi muntaha as-sa'ada wal farha. Ya, beliau benar-benar sangat berbahagia gitu.
وأنتهزوا هذه الفرصة أشرح لكم حالات أو الحياة المسلمين في Mamlaka Thailandia. Masya Allah ya. Jadi beliau akan menjelaskan nih bagaimana kondisi atau keadaan kaum muslimin yang ada di kerajaan Thailand ini. أولا أقول لكم إن هذا البلاد أو المملكة التايلاندية عدد سكانها 60 مليون نسمة. 60 miliar nasama. Oke. Jadi beliau menyebutkan bahwasannya di kerajaan Thailand ini ada kurang lebih 60 miliar. 60 juta ya nasama. Nah, ya. ومنهم منهم يوجد مسلمين 10 مليون نسمة. Dari sekitar 60 juta itu ya, 60 juta penduduk di Thailand ya, itu kurang lebih ada 10 juta penduduk muslim di Thailand. معظم جماعة المسلمين موجود في جنوب تايلاند. Baik. Kebanyakan penduduk muslim di Thailand itu mereka tinggal di Thailand bagian selatan. وقليل منهم يوجد في مناطق أخرى في الشمال وفي الشرق وفي الغرب. Baik. Dan sebagiannya ya juga bisa ditemukan atau bisa kita dapatkan kaum muslimin selain dari Thailand bagian selatan itu kita bisa menjumpai mereka tinggal di baik di barat atau mungkin juga di timur atau juga di bagian utara. عدد مسلمين في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند يوجد تقريبا 200,000 200,000. Baik. Adapun di Bangkok ini yang merupakan ibu kota dari kerajaan Thailand ya, kita bisa mendapati kurang lebih sekitar 200.000 penduduk yang beragama Islam. فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور. وأبناء المسلمين بعد تخرجهم من هذه المدارس يواصلون الدراسة في دول عربية. Ya, jadi sebagian dari sekolah-sekolah tersebut ya, ini mereka di dalam percakapan sehari-hari itu terkadang menggunakan bahasa Arab. ثم يواصلون بعد تخرجهم من ثانوية في هذه المدارس يبعثون إلى دول عربية كي يتعلمون اللغة العربية والدين على درجة الجامعة. Masya Allah. Jadi setelah mereka belajar baik dari jenjang SD atau mungkin SMP, SMA setingkat kita ya, ada sebagian mereka ya setelah belajar bahasa Arab, setelah lancar dalam berbahasa Arab, mereka ada yang melanjutkan pendidikan Islamnya di kampus-kampus Islam. يتعلمون في جوامع في الدول العربية مثل جامعة الأزهر في القاهرة، جامعة المدينة في مدينة المنورة، ثم في كلية الدعوة في ليبيا وإلى ذلك. Masya Allah. Ya, jadi beliau menjelaskan kaum muslimin di sini setelah mereka belajar itu ada sebagian mereka yang belajar di Kairo ya, di Universitas Al-Azhar, kemudian Jamiah Islamiyah di Madinah ya, Universitas Islam Madinah, dan juga di Libya, dan juga negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah yang memang di sana adalah pusat dari peradaban Islam di sana. ويوجد المتخرجين الذين تخرجوا من هذه الجوامع ويشتغلون ولما يرجعون إلى
Thailand yashtagiluna fi ad-da'wah al-islamiyah. Ya. Dan setelah mereka kembali ke Thailand, setelah menyelesaikan dari pendidikan mereka, mereka semuanya disibukkan dengan kegiatan dakwah di Thailand ini. وهذا يدل على أن المملكة التايلاندية أعطى لشعبه المسلمين في الحالة الدين الإسلامي بحرية كاملة. Masya Allah. Ya. Jadi